Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Ubaidillah Tamam dan Dr. Soleh menanggapi tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan tesis ilmiahnya mengenai nasab dzurriyyah Rasulullah SAW dari jalur Pahlawi. Riset tradisional yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam ditampik oleh Dr. Soleh, karena Dr. Soleh sudah meyakini tanpa riset pun bahwa Pahlawi terputus sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, karena dzurriyyah Rasulullah SAW itu Sayyid dan Syarif. Menilai dari hal tersebutlah maka Dr. Soleh semua keyakinan tersendiri sebelum tesis ini mencuat di permukaan. Dr. Soleh meyakini sudah bahwa Bani Pahlawi bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu berbeda dengan Kiai Ubaidillah Tamam yang memang harus melalui riset, baik itu secara nasab, sejarah, tes DNA dan sebagainya, sehingga tidak gamam dan tidak serampangan secara data valid. Itu yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam. Lebih jelasnya mari kita simak dialog atau diskusi antara Dr. Soleh dari UNU dan Kiai Ubaidillah Tamam dari UIN Wali Songo. Segala hilaf mohon maaf. NKRI harga mati Nusantara Melira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian keimat itu kajian library dengan metode tradisional literatur riset. Coba bisa nggak Mas Soleh membandingkan sebuah kajian dengan metode yang sama sehingga nanti bisa dijadikan dasar Mas Soleh untuk ini dalam tanda kutip underestimate atau merendahkan atau apa ya, mengkategorikan riset keimat itu riset yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Soleh, dengan catatan bisa menghadirkan contoh riset yang metodenya sama, Mas. Karena riset ini metodenya tradisional literatur riset, kemudian dibandingkan dengan antropologi itu berbeda jauh. Tidak ada riset seperti ini, tidak ada. Tapi ada. Bicara soal keturunan manusia, nah kan? Keturunan manusia kemudian dengan literatur itu gimana ceritanya? Ada datanya, Mas. Ada datanya. Ada datanya. Nah, jadi tradisional literatur review itu sah dalam sebuah riset kualitatif, Mas. Dan nanti bisa dikembangkan dalam bentuk sistematik literatur review. Model UIN seperti itu. Enggak, ini bukan di Erlangga. Ini dilakukan di Erlangga loh, Mas. Ini dilakukan di Erlangga ini. Orang yang tertawa itu. Enggak. Itu dari sejarah keturunan manusia, kemudian dari catatan gitu. Kan saya bisa dilakukan di sebuah perguruan tinggi ternama loh, Mas. Riset ini dilakukan di perguruan tinggi ternama di Erlangga loh, Mas. Ya, beberapa perguruan dengan riset ini, dan ada satu bentuknya secara akademik. Pada intinya, saya setuju bahwa Habaib itu bukan dzurriyyah tanpa melakukan riset. Saya tanpa melakukan riset sudah berpendapat seperti itu. Kalau riset kemudian hasilnya seperti itu, apalagi risetnya nggak jelas, ngapain riset? Gitu loh. Tapi saya tidak akan berani untuk mengkritisi Habaib tanpa melalui pintu riset karya ilmiah, Mas. Saya tidak berani. Saya berani, karena saya tak akademik, saya tak akademik. Apalagi kalau dasar ilmiahnya model keimat itu, orang yang tertawa itu. Enggak, saya tidak akan berani mengembangkan pendapatan Mas Soleh, karena pada ada dasar literatur. Begini, kembali lagi nih begini. Ini kan persoalan nasab Pahlawi. Nah, sebentar saya tanya satu, Mas, tadi belum dijawab. Pertanyaan risetnya Kiai itu apa sebenarnya? Nanti pertanyaan itu akan track, dia butuh teori apa, butuh metodologi apa, kesimpulannya seperti apa, jenis seperti apa, gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan seperti gini, gitu loh.
tadi sudah saya sampaikan pendekatannya kualitatif, jenis Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Sebentar. Ya, sebentar. Saya cut dulu. Jadi sebentar saya cut dulu nih. Kalau menurut saya Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NU. Kenapa saya katakan Habib Bahar versi NU? Dia kan mengatakan tanpa melakukan riset pun dia punya simpulan HBR tidak tersambung dengan Rasulullah. Sama dengan Habib Bahar ketika menuduh Wali Songo tidak punya keturunan tanpa riset, asal ngomong. Nah, makanya saya sebut Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NU. Jadi kalau asal ngomong tanpa sebuah riset itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti sebentar. tidak menarik. Jangan sebut-sebut nama inisial aja lah, ituan ya. Tidak, ini kan ada kelihatan, ini kan sudah menjadi publik. Masalah publik kan tidak apa-apa, Mas. Sudah menjadi common sense. Yeah. Baik. Ya, Pak Dr. Soleh, maaf ini kan, saya bukan mensabotase Anda. Saya klik lagi lah, mute. Silakan. Ya, silakan Pak Dr. Soleh. Pertanyaan penelitiannya apa itu? Kalau ini riset. Maksudnya pertanyaan penelitian yang diungkapkan di IMAT itu? Ya, sebetulnya begini, menurut saya di dalam sebuah riset kan ada biasanya pendahuluan, kemudian identifikasi masalah. Biasanya identifikasi masalah, sebuah pertanyaan besar. Apa? Masa sih pertanyaan saya kurang jelas untuk ditafsiri. Pertanyaan saya yang satu, pertanyaan penelitiannya apa? Itu loh. Itu nggak bisa ditafsiri. Jawab apa? Benarkah Mbak Alawi itu nasabnya tersambung kepada Nabi? Itu kan pertanyaan sederhana, Mas. Oke, berarti itu benarkah Mbak Alawi tersambung kepada Nabi? Ini kan berarti soal genealogi keturunan Mbak Alawi. Betul. Apakah leluhurnya Mbak Alawi nyambung pada Rasulullah? Oke? Ya. Oke. Berarti kan ini bicara soal DNA, bicara soal silsilah nasab, bicara soal sejarah. Kalau hanya dipakai sejarah saja, literary research saja, berarti sisi-sisi yang dua tadi menjadi tidak tercover. Kalau pertanyaan penelitiannya seperti itu, kalau pertanyaan seperti itu, literary research saja juga tidak cukup. Masa sih Kiai Ubaidillah nggak biasa menerima konsultasi anak-anak yang bikin skripsi dan macam-macam? Ini mendasar sekali nih, mendasar sekali. Bagi penulisan riset, penulisan disertasi, tesis dan apa skripsi, ini pertanyaan dasar ini, pertanyaan riset. Karena dihubungkan dengan jenis penelitian, dihubungkan dengan teori yang digunakan, metodologi, plus kemudian adalah kesimpulan. Nah, kayak gini, ini kan tidak cukup literary research, ini perlu field research, riset lapangan, kekuburan, kedokteran. Kemudian kalau pertanyaannya adalah tersambungan dengan Rasul, kemudian hanya literary research, yang nggak valid, bro. Saya tidak setuju dengan istilah valid atau tidak valid. Tapi kalau pernyataan Dr. Soleh itu sebagai sebuah saran, saya kira bagus. Kalau sebagai sebuah saran untuk pengembangan riset yang lebih serius lagi. Tapi kalau dijadikan sebuah penilaian terkait dengan kualifikasi riset, kemudian di unqualified, itu tidak tepat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh ini sebenarnya sebagai saran untuk pengembangan sebenarnya. Yang itu tadi sudah saya katakan. Penelitian itu nggak nyambung dengan judul dengan pertanyaan penelitian itu nggak nyambung. Betul, ini tidak tepat. Kalau metodenya tradisional literary research review itu sudah masuk. Nah, tapi kalau mau dikembangkan sebagai sebuah saran untuk riset yang lebih besar, itu bisa saja. Itu bisa saja. Tapi itu kan kembali pada keimanan. Tapi dalam standar tradisional literatur review itu sudah masuk. Kalau nanti mau masukkan
perspektif saintifik itu nanti bisa melibatkan Jadi kalau dipaksakan pakai personal review, pakai peer research, pertanyaan penelitiannya diubah, nasab ahli, perspektif, literatur. Jadi jangan langsung ngomong ke tertulis pada Rasulullah, karena itu pasti tidak cukup literary research. Itu loh. Oke. Nasab ahli, perspektif, kajian literatur, kajian sejarah. Jangan bicara soal keturunan siapa. Oke. Ini penelitian itu terkait. Saya kira itu subjektivitas sebuah masukan dalam membuat pertanyaan, Mas. Tetapi ini kan kita disuruh mengkritik dari sisi ilmiahnya, apakah temuan ilmiah atau tidak. Maka pertanyaan pertama yang dihadirkan adalah metodologinya apa, kemudian pertanyaan penelitiannya apa, teorinya apa, kesimpulannya seperti apa. Kalau pertanyaan penelitiannya satu, tidak mungkin kesimpulannya 10 atau 5, atau kesimpulannya juga satu. Tentu ini Mas Yusuf terkait dengan pertanyaan itu nanti yang mempertanggungjawabkan Kiai Ahmad, Mas Yusuf. Oke, iya. Baik, kalau saya menangkap bahwa kajian keiman adalah sebuah awal kajian yang menjadikan sebuah yang perlu ditindaklanjuti. Dr. Soe mengatakan bahwa ini tidak hanya cukup library research, tetapi mix method atau metode yang mix antara kemudian tadi ya ada DNA dan sebagainya. Dan penelitian ini, riset ini adalah penelitian kolaboratif. Ini sebagai masukan, tetapi kalau menurut saya ini sebagai masukan bagus menurut saya, Dr. Soe. Bagaimana buat kajian keiman? Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Kiai Uben bahwa kajian Kiai Iman ini adalah sebuah awal. Bagaimana kajian ini lebih berkembang? Saya setuju bahwa kajian Kiai Iman ini tidak berhenti di sini. Dan beberapa kali podcast bahwa Kiai Iman mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses awal, belum berhenti di sini. Makanya kemudian muncullah sebuah penemuan DNA yang kajian DNA, bukan kajian lagi, penelitian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng lewat P-Meditri dan sebagainya, sehingga memunculkan itu ada J1 dan sebagainya. Ini menjadi sebuah saran yang menarik menurut saya. Tadi masukan dari Dr. Soleh bagaimana memperkuat kajian keiman. Kalau katakanlah apakah kajian ini nantinya akan bisa mendekonstruksi tentang nasab habaib itu tersambung dan tidaknya ke Rasulullah, ini akan menjadi menarik menggunakan sebuah mix method tadi. Tetapi kalau saya lihat dari pemaparan Kiai Badila bahwa kajian yang sekarang oleh Kiai Iman dilakukan itu adalah karya ilmiah. Karya ilmiah maksudnya bobot keilmiahannya itu ada di situ, menjadi sebuah pemantik bagaimana untuk terus dikaji. Mungkin seperti ini perspektif saya. Atau bisa Kiai Uben memberikan sebuah closing statement dan Dr. Soleh memberikan closing statement. Tapi kami garis bawah bahwa kajian keiman ini menginspirasi dan membukakan mata bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji, terutama pada sosok Ubaidillah. Apakah benar Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa, atau memang benar-benar terputus? Di situ pangkal persoalannya. Silakan Kiai Ubaidillah. Baik. Penelitian keiman adalah penelitian yang sangat serius dengan standar metodologi yang saya sampaikan tadi, dengan metode tradisional literatur research, dan hal ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan dengan masukan Dr. Soleh tadi. Tapi dalam standar sebuah riset, apa yang ditulis oleh Kiai Iman ini sudah memenuhi kualifikasi standar akademik sesuai dengan metodologi yang saya sampaikan tadi. Itu aja Mas, terima kasih. Standar akademik dengan metode seperti tadi ya, library research ya. Oke, Dokter, silakan Dokter saya. Iya, kenapa saya menyebut bahwa tanpa di research saya meyakini bahwa habaib itu bukan dunia. Karena ada hadis kalau nggak lupa saya.
bahwa dunia Rasul itu sebutannya Syarif dan Sayyid. Syarif Husain atau Sayyid Hasan atau kebalik ya. Dan itu pertama. Yang kedua, sebutan ini berlaku internasional. Sayyid Ali Al-Maliki dan macam-macam. Syarif Hidayatullah itu dulu ya, sudah jelas labelnya itu. Nah, kapan kemudian penggunaan habaib itu juga? Kalau kajian-kajian yang masuk ke kita itu kan abad 18-an. Nah, dari situlah kemudian berkembang. Saya dari sejarah itu kemudian saya menyimpulkan bahwa habaib itu memang bukan dunia. Nah, ke depan saya ingin Imat menjaga stamina-nya untuk lebih serius, karena kalau di level grassroots udah cukup bisa meyakinkan apa yang dipaparkan dalam makalah itu. Tapi untuk masuk ke kampus, masuk ke kalangan akademisi, peneliti yang sebenarnya dia akan keteteran nanti dari si metodologi. Saya tekankan lagi, metodologi itu adalah mesin yang memproduksi keilmuan, mesin yang memproduksi teori. Tidak ada teori, tidak ada keilmuan yang lahir dari situ. Kemudian yang terakhir bahwa ini kan kategori ilmu sosial kan, social science. Kalau di barat itu yang sepakatnya ada natural science sama social science, tidak ada religion science. Nah, kalau ini masuk social science, kalau kemudian ini disepakati dengan metode yang kuat, hasilnya adalah social law, hukum sosial, kebenaran sosial, dan itu universal. Sama kayak natural law, hukum alam, air itu dingin, api panas, matahari itu dari timur, itu nanti hasilnya nggak beda antara social science dan natural science, antara social law dan natural law. Makanya kemudian perlu di sini pokoknya metodologi. Tidak bisa kemudian ketika publik awam mengiyakan serta-merta itu kemudian jadi kebenaran. Ilmuwan itu tidak bisa, tidak butuh pendukung.